Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 431 sampai bab 440. Wailon pasti meminta bantuan Jackson. Namun, sebelum mereka bisa mendengar tentang spesifikasinya, Wailon sudah menutup telepon. Ini karena dia memperhatikan Sela dan yang lainnya memasuki ruangan. Maafkan aku Wailon, itu semua salahku, kata Sela meminta maaf. Apa yang kamu bicarakan tentang Sela? Saya baru saja terkejut ketika mereka mulai memukuli kami tanpa menjelaskan situasinya terlebih dahulu. Jangan khawatir, bawahan ayahku sedang berurusan dengan mereka sekarang. Ayahku juga mendengar tentang masalahmu, kata Wailon dengan suara galak. Sela baru saja akan mengatakan sesuatu ketika teleponnya berdering. Mengambil napas dalam-dalam, dia menjawabnya. Itu hanya pembicaraan singkat dan dia menutup telepon tidak lama kemudian. Semuanya sudah berakhir sekarang. Telepon itu dari presiden saya dan dia memberitahu saya bahwa saya dipecat. Kata Sela lemah. Dia tahu bahwa dia baru saja kehilangan kesempatan untuk memiliki karir yang hebat. Karena dia sekarang dipecat, dia tidak akan bisa lagi memasuki anak perusahaan yang sangat baik atau investasi di perusahaan di bawah Dream Investment Group. Itu semua hilang. Apa? Anda dipecat? Entah bagaimana Wailon tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan itu. Pada awalnya, yang ingin dia lakukan hanyalah memamerkan kemampuannya di depan Sela. Tujuannya adalah untuk membuatnya mengagumi dan jatuh cinta padanya. Dia telah berjuang dan dipukuli untuk membantunya tetapi tidak hanya gagal menyelesaikan masalah Sela. Itu hanya menambah bebannya karena dia sekarang pada dasarnya menganggur. Wailon, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sepertinya mereka akan terus mengganggu Sela, tanya Rae. Sebagai orang yang suka ikut campur, jangan lupa, kami masih memiliki ayah Wailon di pihak kami. Dia pasti jauh lebih kuat daripada beberapa wakil manajer. Ejek teman sekelas laki-laki saat dia menganalisis situasi. Pada saat itu, telepon Wailon berdering. Dia segera mengambilnya. Bagaimana? Ayah, apa katamu? Ya Tuhan, baiklah. Saya mengerti. Bagaimana dengan saya? Baiklah. Ayah, saya mengerti. Ketika dia akhirnya menutup telepon, wajahnya pucat dan tangannya sangat gemetar sehingga teleponnya jatuh ke tempat tidur. Wailon, apa yang salah? Tanya Sela, prihatin. Semuanya sudah berakhir untukku. Orang yang memukuli saya adalah eksekutif senior dari kantor pusat. Meskipun ayah ingin memanipulasi hubungannya dengan Jackson, pada akhirnya, Jackson hanyalah seorang pengemudi. Dia jelas tidak berpengaruh seperti eksekutif senior itu. Terlebih lagi, eksekutif senior telah bekerja untuk Tuan Michael Zeke sebelumnya. Dia adalah orang kepercayaan setia Tuan Zeke. Bahkan Jackson tidak ingin terlibat dalam hal ini. Ayah saya memohon kepada mereka sekarang dan dia menelepon untuk memberitahu saya untuk meminta maaf kepada wakil manajer itu malam ini. Wailon menyeka keringat dingin di dahinya dengan lengan bajunya. Sela benar-benar kecewa. Jadi ternyata Wailon juga dalam masalah besar. Jugak Sela, ayahku memberitahuku. Menyuruh kita semua untuk tidak bertindak terlalu gegabah lagi. Charlie telah melecehkanmu di perusahaan. Masalahnya bisa diselesaikan dengan mudah dengan Anda mengajukan keluhan kepada atasan Anda. Mereka pasti akan menghukum orang cabul itu dengan berat setelah mereka mengetahui tentang kesalahannya. Semua yang telah kita lakukan hari ini hanya membuat situasi menjadi jauh lebih buruk. Tidak ada akan benar. Aku dalam masalah besar sekarang dan kamu juga kehilangan pekerjaanmu, kata Wailon dengan nada lembut yang tidak seperti biasanya. Dia akhirnya berbicara seperti orang yang rendah hati sekarang. Mendengar itu, Sela merasa seolah-olah seseorang telah memberinya nasihat yang sama persis sebelumnya. Saat pandangannya menyorot ke ruang rawat, dia melihat Geralt berdiri di dekat pintu. Tentu saja, persis seperti yang disarankan Geralt padanya ketika mereka bertemu di luar kamar kecil sebelumnya. Sebelum ini, dia mengira Geralt tidak berpengalaman. Dia bahkan tidak menyetujui sarannya. Pada akhirnya, jika dia hanya mengikuti sarannya, semua ini tidak akan terjadi. Masalah itu bisa diselesaikan dengan mudah, tapi sudah terlambat untuk menyesalinya. Teman-teman sekelas kemudian mencoba menghibur suasana dengan berbagi kemungkinan hasil positif dari acara hari ini.
Namun jauh di lubuk hati, mereka semua tahu bahwa mereka hanya saling menghibur. Pada saat itu, ponsel Sela berdering lagi. Dia mengangkat telepon dan seperti sebelumnya, dia hanya berbicara sebentar. Namun, detail panggilan itu tampaknya sangat mengejutkan atau sangat penting bagi Sela. Ini karena mendekati akhir panggilan. Matanya terbuka lebar dan ekspresi tidak percaya terlukis di wajahnya. Sela, apa yang salah? Butuh beberapa saat bagi Sela untuk menjawab karena dia masih tercengang oleh panggilan itu. Bos perusahaan saya memanggil saya secara langsung sekarang. Dia mengatakan kepada saya bahwa saya dapat melanjutkan pekerjaan saya di sana dan bahwa saya akan dipindahkan ke Departemen Personalia. Saya akan bekerja sebagai peserta pelatihan di sana dan saya bahkan akan diberikan pelatihan sehingga saya dapat memegang jabatan yang jauh lebih tinggi di departemen di masa depan. Dia bahkan meminta maaf kepada saya tentang masalah tentang Charlie. Dia mengatakan kepada saya bahwa Charlie telah dipecat dan dia bahkan mengatakan bahwa itu adalah keputusan yang dibuat oleh atasan. Semua orang tercengang. Dalam benak mereka, mereka semua memikirkan hal yang sama. Apa? Itu perubahan drastis. Dan begitu cepat juga. Sela, aku benar-benar berpikir bahwa seseorang telah menarik tali di belakang layar untuk membantumu. Jika tidak, mengapa bosmu bahkan melangkah maju untuk berurusan dengan orang mesum itu? Menyelidiki masalah ini tidak memerlukan keterlibatan bos, namun dia masih menelepon nomor pribadi Anda untuk meminta maaf. Terlebih lagi, orang cabul itu telah dipecat. Saya setuju. Anda sendiri yang mengatakan bahwa keputusan itu dibuat oleh atasan. Seseorang pasti telah menggunakan koneksi mereka untuk melakukan ini. Rae dan yang lainnya secara terbuka mendiskusikan spekulasi mereka sekarang. Saya pikir itu juga masalahnya. Sangat sulit untuk ditunjuk sebagai calon peserta pelatihan untuk Departemen Personalia. Mau tak mau aku bertanya-tanya siapa yang memiliki kekuatan sebesar itu untuk membuat bos dan atasanku mengambil tindakan, kata Sela sambil menggosok pelipisnya dengan lembut. Tiba-tiba, dia membeku sebelum melihat ke atas dan mengarahkan pandangannya ke Geralt. Geralt, dia tanpa sadar berteriak saat dia berdiri. Geralt, semua orang di ruangan itu memandangnya dengan kaget. Geralt tidak mengharapkan reaksi Sela, meskipun dia benar. Sebelumnya ketika yang lain sedang berdiskusi di antara mereka sendiri, Geralt telah meninggalkan ruangan untuk menelepon Zah. Zah diperintahkan untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Sekarang setelah semuanya terselesaikan, Geralt terkejut karena Sela bisa menebak kebenaran dengan begitu cepat. Kurasa aku tahu siapa yang membantuku, Geralt, katanya sambil berjalan ke arahnya. Kamu tahu. Mengingat kembali, dalam perjalanan kami ke sini kamu telah mengatakan bahwa kita tidak boleh memandang rendah orang lain karena mereka mungkin satu-satunya orang yang dapat membantu kita pada akhirnya. Meskipun pada awalnya kita meremehkan mereka. Terima kasih telah mengingatkanku tentang Geralt ini. Sela terus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Geralt. Anda pikir Anda tahu siapa yang membantu Anda? Geralt berpikir dalam hati, apakah itu berarti kucing itu belum keluar dari tas? Dia kemudian mulai menjelaskan, saya dipekerjakan oleh wakil manajer dari Departemen Personalia. Dia adalah manajer muda yang rajin dan setiap kali kami bertemu, dia sedikit mengangguk dan mengucapkan salam sederhana. Meskipun kedengarannya tidak banyak, saya pikir dialah yang banyak membantu saya secara rahasia. Awalnya, saya hanya berpikir bahwa dia adalah pria yang jujur dan berperilaku baik yang hanya memusatkan perhatiannya pada pekerjaannya. Memikirkan kembali, bagaimanapun, dia mungkin jauh lebih rendah hati dan canggih daripada yang saya kira. Saya mengatakan ini sekarang karena saya mendengar dari rekan-rekan saya beberapa hari yang lalu bahwa dia mungkin tidak seperti yang dia gambarkan. Kata Sela, kebingungan Geralt hilang begitu dia menyelesaikan penjelasannya. Jadi dia salah menebak, meskipun itu tidak terlalu mengganggunya. Namun Sela masih merasa perlu untuk mengkonfirmasi teorinya sehingga dia memanggil rekan dekat wanitanya. Halo, Lila, apakah Anda masih ingat pembicaraan kita tentang wakil manajer dari Departemen Personalia? Saya pikir saya ingat Anda mengatakan bahwa dia adalah sepupu dari atasan. Baik, ya, tidak apa-apa. Terima kasih. Anda dapat melanjutkan pekerjaan Anda sekarang. Setelah menutup telepon, Sela terlihat sangat bersemangat bahkan matanya kini berkaca-kaca. Sela, apakah Anda benar-benar yakin itu dia?
Apa dia menyukaimu atau apa? Tanya Rae. Kecemburuannya yang tak terhindarkan muncul lagi. Apakah dia menyukaiku atau tidak? Aku tidak yakin. Namun, saya yakin dia telah membantu saya beberapa kali secara rahasia sekarang. Dia pasti salah satu orang pertama yang mengetahui bahwa saya dipecat. Apapun masalahnya, saya akan memintanya untuk mengklarifikasi semua ini ketika saya mulai bekerja besok. Aku sangat iri pada kalian semua. Morgana dibantu oleh Cameron jadi dia sekarang menjadi dokter resmi sementara setelah memiliki Waylon dan wakil manajer yang terus-menerus membantunya. Sharon bahkan memiliki pewaris kaya sebagai pasangannya. Saya tidak punya sesuatu yang mewah, kata Rae sambil menggigit bibir bawahnya karena cemburu. Dia melirik Taipan sekali tanpa mengatakan apa-apa lagi. Morgana hanya bisa tersenyum pahit mendengar pernyataannya sambil menghibur Rae. Jangan katakan itu, Ra. Sang Taipan tidak seburuk itu. Juga, karena kamu sangat bebas berdiri di sana, bisakah kamu mendapatkan air panas? Tanya Morgana sambil berbalik untuk melihat Geralt. Betulkah? Semua orang juga berdiri di sini tanpa melakukan apa-apa. Geralt menghela nafas sambil berpikir sendiri. Tetap saja, dia tidak bisa menolak jadi dia hanya berjalan ke meja dengan kendi kaca kosong di atasnya. Dokter Lopez, baik presiden maupun wakil presiden akan datang ke bangsal sekarang, kata seorang perawat yang menjulurkan kepalanya ke dalam ruangan. Setelah menyampaikan pesan, dia pergi. Presiden akan datang, tanya Morgana kaget. Waylon juga terkejut. Mungkin presiden mengetahui bahwa saya telah dirawat di rumah sakit sehingga dia datang untuk menjenguk saya. Sela, ayo bantu aku berdiri. Ayah saya kenal dengan presiden jadi saya harus tampil sebaik mungkin. Beberapa detik yang lalu, Waylon sejujurnya masih marah karena momennya telah direnggut oleh wakil manajer Sela. Namun, mengetahui bahwa presiden secara pribadi datang untuk menemuinya sedikit menenangkan amarahnya. Saat Sela mendukungnya, dia perlahan bangkit, merasa sedikit bersemangat. Geralt di sisi lain, ingin meninggalkan ruangan karena jumlah orang di sana akan meningkat lagi. Dia meraih kendi dan menuju pintu untuk mengambil air panas. Pada saat itu, pintu terbuka dan di depannya adalah presiden sendiri. Oh, Tuan Crawford, apa yang Anda lakukan di sini? Dia menggosok tangannya dengan penuh semangat saat dia mengajukan pertanyaan. Senyum di wajahnya. Tuan Crawford, yang lain di lingkungan tercengang ketika mereka mendengar nama itu. Apalagi Waylon yang sudah siap menyapa presiden dan bersikap angkuh di depan yang lain. Dia 2 kali lebih terkejut daripada orang lain di ruangan itu. Mengapa dia memanggil Geralt sebagai Mer? Crawford, Anda tahu siapa saya? Presiden. Tanya Geralt. Dia tercengang juga. Tentu saja, saat itu ketika Tuan Winters dirawat di rumah sakit, saya juga mengunjunginya. Namun, saya tidak dapat menangkap Anda tepat waktu sebelum Anda pergi. Kata presiden sambil terus tersenyum. Memikirkan kata-katanya, Geralt menyusun teka-teki itu dengan cepat. Ketika Mer Winters dirawat di rumah sakit, dia menabrak Morgana di kafetaria. Saat itu, Morgana bermasalah dengan masalahnya di tempat kerja. Ketika dia pergi dan bertemu dengan Zack nanti, dia memberitahu dia tentang masalah pekerjaan Morgana. Meskipun masalahnya akhirnya terselesaikan, pujian itu pada akhirnya direnggut oleh Cameron. Pasti suatu saat ketika presiden mendengar tentang Geralt, memikirkan kembali. Tuan Winters juga menyebutkan presiden mengunjunginya beberapa waktu lalu meskipun Geralt tidak terlalu memperhatikannya saat itu. Bapak Crawford, saya mendengar dari kepala perawat bahwa Anda ada di sini. Jadi saya secara khusus datang untuk menemui Anda. Beritahu kami jika Anda memiliki permintaan. Kami akan segera menyelesaikannya, lanjut presiden. Dia kemudian menatap Morgana yang telah berdiri di samping mereka. Lihat ini, Tuan Crawford. Setelah direkomendasikan oleh Anda, Morgana sekarang menjadi dokter resmi di sini. Dia adalah karyawan yang cukup rajin dan bertanggung jawab sehingga dia menerima pujian tinggi dari pasien dan staf kami. Anda baik hati merekomendasikan orang yang baik dan berbakat seperti itu kepada kami. Senyum di wajah presiden melebar saat dia mengatakan itu. Mereka berdua terus mengobrol tentang beberapa hal lain. Beberapa orang berbakat yang berdiri di belakang presiden berjabat tangan dengan Geralt sebelum mereka semua akhirnya pergi. Saat itu,
Geralt hanya memberi tahu Zack untuk menggunakan koneksinya di provinsi untuk menyelesaikan masalah Morgana. Geralt bahkan bukan bagian langsung dari itu. Namun, tampaknya presiden itu sendiri adalah orang yang cukup cakap. Bagaimanapun, dia berhasil mengetahui bahwa Zack hanyalah bawahan Geralt yang bertindak di bawah perintah Geralt. Ketika punggung mereka tidak lagi terlihat, Geralt berbalik untuk melihat kembali ke dalam ruangan. Saat itulah dia menyadari bahwa semua teman sekelasnya menatapnya dengan kaget. Ini terutama berlaku untuk Wailon. Dia tampak tercengang ketika dia berdiri di samping tempat tidurnya, membeku di tempat. Jadi presiden tidak datang menemuinya. Dia datang untuk bertemu secara pribadi dengan Geralt sendirian. Betapa memalukan. Aku akan ambil air panas dulu, kata Geralt sebelum berbalik ke pintu sekali lagi. Geralt, Morgana yang memanggilnya. Ekspresi tidak percaya di wajahnya. Iya, ada apa? Morgana, tanya Geralt. Apakah kamu yang telah membantuku? Apakah Anda alasan mengapa saya berhasil menjadi dokter resmi di sini dengan mudah? Presiden telah dengan jelas mengatakan itu sebelumnya. Bahwa Geralda yang merekomendasikan dokter sebaik itu ke rumah sakit. Kembali ketika dia pertama kali mendapat pekerjaan. Bahkan dia bingung. Dia hanya berasumsi bahwa Cameron yang telah membantunya. Ayahnya bahkan berterima kasih kepada ayah Cameron untuk itu. Namun ayah Cameron hanya tampak sebagai pria yang dingin dan menyendiri. Tingkat keramahannya kepada ayahnya adalah segelas air sebelum mengirimnya pergi. Jika memang Cameron yang membantunya, mengapa itu bisa terjadi? Semuanya masuk akal sekarang. Geralt lah yang telah membantunya sejak awal. Ternyata Geralt cukup dekat dengan sang presiden. Baiklah, ini bukan masalah besar. Saya hanya beruntung mengenal beberapa orang yang relevan jadi saya memberi tahu mereka tentang Anda, kata Geralt sambil tersenyum lembut. Morgana dipenuhi dengan penyesalan setelah mendengar itu. Dia ingat pertama kali dia bertemu Geralt lagi setelah sekian lama. Dia hanya mentraktirnya makan di kafetaria sementara Cameron disuguhi pesta akbar di hotel megah. Orang sebenarnya yang telah memikirkan masa depannya dan membantunya menyelesaikan semua masalahnya adalah Geralt. Melihat Geralt lagi, Morgana mendapati dirinya memandangnya dengan cara yang berbeda. Ya Tuhan, Geralt, Anda mengendarai Mercedes-Benz G-Class tadi. Anda bahkan memiliki hubungan yang hebat dengan orang-orang berpengaruh. Sebenarnya kamu bekerja seperti apa sekarang, Geralt? Pertanyaan itu datang dari Rae. Apa katamu? Dia mengendarai Mercedes-Benz G-Class, kata Wailon, kaget, memikirkan kembali. Geralt hanya tersenyum tenang di samping sementara Wailon memamerkan mobilnya sebelumnya. Dia mengira itu cemburu. Tetapi Geralt hanya bersenang-senang melihat orang bodoh yang memamerkan mobil Audi A4L-nya. Dengan harga Mercedes-Benz G-Class saat ini, uang sebanyak itu bisa dengan mudah membeli 8 atau 9 mobil Audi A4L. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya memenangkannya sebagai hadiah. Itu hanya kendaraan untuk membantu saya berkeliling, kata Geralt dengan tenang sambil tersenyum. Dia kemudian meletakkan kendi dan meninggalkan bangsal. Sela tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia sekarang menghormati Geralt lebih dari sebelumnya. Dia baru saja meninggalkan bangsal setelah masalah diselesaikan tanpa mengharapkan penghargaan sama sekali. Dalam benaknya, dia tahu bahwa meskipun dia terus-menerus berpikir bahwa orang lain telah membantunya, Geralt tidak peduli selama tidak ada masalah lagi. Bahkan pada saat Geralt masuk ke mobilnya, teman-teman sekelasnya tidak bergerak sedikit pun. Mereka masih saling menatap kaget karena dia baru saja pergi seperti itu. Sementara Geralt mengemudi, teleponnya mulai berdering. Dia sedikit terkejut bahwa peneleponnya adalah Tammy tetapi dia masih mengangkatnya. Geralt, tolong beritahu Gia untuk pulang. Tuan Quarrington sangat cemas. Dia mencoba menelepon Gia beberapa kali sekarang tetapi teleponnya mungkin dimatikan. Dia bahkan tidak membalas pesanku lagi. Tolong beritahu dia. Saya akan bertemu dengannya sore ini, kata Tammy. Mendengar itu, Geralt tertegun sejenak. Ia langsung memberhentikan mobilnya di pinggir jalan. Apa maksudmu? Dia khawatir. Bukankah Gia sudah pulang? Dia tahu betul bahwa Gia telah mengatakan bahwa dia akan kembali ke rumah sebelum dia pergi. Geralt bahkan tidak menghubunginya sama sekali sejak saat itu. Dia berpikir bahwa tidak apa-apa untuk mengakhirinya seperti itu. Lagi pula, dia tidak bisa membiarkannya tinggal. Jika tidak, itu hanya akan meningkatkan kemungkinan kesalahpahaman Mila di masa depan.
Kemana dia pergi? Dan mengapa tidak ada yang bisa menghubungi Gia sekarang? Apa? Bagaimana apanya? Saya masih dapat menghubunginya kemarin sebelum saya mengetahui bahwa saya bahkan tidak dapat menghubunginya lagi hari ini. Dia telah menampilkan pertunjukan yang bagus dan sekarang ayahnya benar-benar ketakutan. Tolong jangan berpura-pura lagi. Ayahnya tidak ada di rumahku. Serahkan telepon ke Gia sekarang, kata Tami. Dia ingin berpikir bahwa Geralt hanya berpura-pura. Tami, aku sangat serius. Tolong jangan menakuti saya. Anda meninggalkan tempat saya 3 hari yang lalu dan pagi setelah itu, Gia telah naik mobil kembali ke Maybury. Dia mengatakan bahwa dia akan bertunangan dengan Yakob begitu dia kembali ke rumah. Geralt mengoleskan lengan bajunya ke dahinya saat keringat dingin mulai terbentuk. Dia menjelaskan kepada Tami semua yang terjadi pada hari Gia pergi. Sialan, bahkan jika itu masalahnya, kita seharusnya masih bisa menghubunginya tapi kita tidak bisa. Apa dia benar-benar memberitahumu bahwa dia akan bertunangan dengan Yakob? Siapa lagi yang bisa? Aku hanya akan mengatakan ini. Orang yang seharusnya bertunangan dengannya bukanlah Yakob. Itu adalah pria dari Yanken yang hanya dikenal oleh orang lain sebagai Tuan Long. Namun, Gia tidak ingin bersamanya sehingga dia kabur dari rumah. Saya curiga dia mendatangi Anda dengan beberapa alasan untuk berjaga-jaga jika Anda tidak mau menerimanya. Oh, Gia, sekarang aku hanya khawatir terjadi sesuatu padanya, teriak Tami dengan suara khawatir. Setelah berbagi apapun yang mereka ketahui tentang situasinya, Geralt menutup telepon sebelum segera mencoba menelepon Gia. Namun, itu benar, ponselnya memang telah dimatikan. Dia mencoba menghubunginya melalui media sosial lain juga tetapi hasilnya sama. Sialan, apa yang terjadi? Gia, meskipun kepergiannya tidak berhubungan langsung denganku, tempat terakhir dia terlihat masih tempatku. Geralt sangat marah dan dia dipenuhi dengan celaan diri. Jika saya tidak mengatakan hal-hal itu, Gia mungkin tidak akan meninggalkannya sejak awal. Kalau saja aku meneleponnya setelah dia pergi, aku mungkin masih tahu di mana dia sekarang. Tapi sudah terlambat untuk itu. Lagi pula aku tidak akan bisa mengantisipasi hal ini terjadi. Sesuatu terjadi pada Gia dan aku harus segera menemukannya. Tami juga pernah mengatakan bahwa dia pikir Gia masih bersamaku. Geralt menggaruk kepalanya dengan frustrasi. Dalam benaknya, ada banyak kemungkinan hal yang bisa terjadi padanya. Setiap kemungkinan yang dia pikirkan hanya membuatnya lebih takut daripada yang sebelumnya. Dia memukul setirnya dengan keras untuk menenangkan dirinya sedikit. Sambil menggelengkan kepalanya, dia kemudian segera memutar mobil. Dia sekarang kembali ke Maybury. Sementara semua ini terjadi, desahan terdengar, Tami, Tuan Quarrington sangat gugup sekarang. Dia bahkan pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan. Apa yang harus kita lakukan? Berapa lama lagi kita harus menunggu di sini untuk Geralt itu? Sesuatu telah terjadi pada Gia dan keluarga serta teman-temannya pasti tahu tentang itu. Orang yang menghela nafas adalah salah satu teman sekamar Gia. Mereka semua sekarang menunggu Geralt di pintu masuk Universitas Maybury. Tami telah setuju untuk menemuinya di sana di telepon sebelumnya. Sejak Mer Quarrington pergi untuk membuat laporan polisi, Tami dan yang lainnya telah bertindak bijaksana dengan pergi ke universitas. Menginformasikan dan berbagi apa yang mereka ketahui dengan universitas adalah satu-satunya yang bisa mereka lakukan saat itu. Kita tunggu saja dia. Dialah yang paling tahu tentang situasi sejak Gia terakhir terlihat di tempatnya. Namun, dia tidak bebas dari diberi pelajaran oleh kita nanti. Hilangnya dia masih berhubungan dengan dia, kata Tami dengan marah. Gadis-gadis lain juga marah. Mereka telah memutuskan bahwa mereka akan memukulinya begitu dia tiba. Sialan, bagaimana Gia bisa tersihir oleh pecundang seperti itu? Terlebih lagi, dia bahkan tidak repot-repot menghubunginya sejak hari dia pergi. Kata gadis-gadis itu dengan marah. Tiba-tiba, seorang gadis menunjuk ke arah jalan. Hei kalian semua, itu Mercedes-Benz G-Class. Pengemudinya pasti pria yang tampan. Demi Tuhan, Yvette, baca suasana hati sedikit. Bagaimana mungkin kamu masih lebih tertarik pada mobil mewah dan pria tampan saat ini? Meskipun teman sekamarnya mengatakan itu, dia dan gadis-gadis lainnya tetap menatap Mercedes-Benz G-Class. Bagaimanapun, itu adalah mobil yang tampak luar biasa dan keren. Hei, lihatlah jendela. Bukankah itu terlihat seperti Geralt? Kata Yvette.
Seolah-olah itu mungkin terjadi. Dia pecundang yang malang. Saya berharap dia muncul di hadapan kita dengan sepeda. Tegur Tami. Namun, Mercedes-Benz G-Class semakin mendekat. Gerald menginjak rem begitu mobil berada di depan mereka dan segera keluar dari mobil. Seperti apa situasinya? Dia bertanya dengan cemas. Setelah keheningan singkat, salah satu teman sekamar berteriak. Tami dan yang lainnya sama-sama terkejut. Mereka selalu mendapat kesan bahwa dia hanyalah seorang pecundang biasa yang malang. Tapi ini dia, mengemudi Mercedes-Benz G-Class. Tami awalnya berasumsi bahwa dia mengenal Gerald luar dalam. Namun pada saat itu, yang bisa dia lakukan hanya mengangakkan mulutnya karena terkejut. Kenapa kamu punya Mercedes-Benz G-Class, Gerald? Dia akhirnya berhasil bertanya. Aku mendapatkannya beberapa waktu lalu. Tetapi apakah itu yang benar-benar penting sekarang? Seperti apa situasinya? Tanya Gerald lagi. Tami menelan ludah, menekan keterkejutan yang masih dia rasakan. Dia kemudian memberitahu dia detail situasi saat ini. Singkatnya, itu tidak terlihat sangat menjanjikan. Meski telah meluncurkan laporan polisi, tidak banyak kemajuan yang dicapai. Tidak ada petunjuk lebih lanjut yang ditemukan juga. Baik Mer dan Mrs. Quarrington sekarang sudah tidak waras. Pada awalnya, mereka cukup kesal mengetahui bahwa Longs dari Yanken ingin memaksakan pernikahan pada putri mereka untuk menikahi putra mereka. Sekarang setelah Gia hilang, beban di dada mereka menjadi 2 kali lipat. Kesedihan mereka tak terukur. Ketika Gerald mendengar semua ini, celaannya semakin meningkat. Adapun Tami dan yang lainnya, mereka tidak berani mengalahkan Gerald sekarang setelah melihat Mercedes-Benz G-Class miliknya. Nada bicara mereka juga berubah sopan. Namun, kamu tidak perlu terlalu khawatir, Gerald. Saya telah memikirkan sebuah rencana. Lihat, sepupu saya, Felicia, telah memberitahu saya bahwa salah satu teman sekelasnya bertanggung jawab untuk mengendalikan siaran langsung seorang pembawa acara terkenal. Sebulan yang lalu, studio live mereka telah meminta bantuan dari penggemar mereka untuk mencari seorang anak muda yang telah hilang selama beberapa tahun. Cukup mengejutkan. Dengan menyelidiki melalui berbagai media sosial dan forum, mereka benar-benar berhasil menemukannya. Saya sudah menelepon Felicia dan memberitahu dia tentang situasinya. Dia memberitahu saya bahwa dia akan mencoba meminta teman sekelasnya untuk membantu kami. Semoga berjalan dengan baik. Dengan bantuan para penggemar pembawa acara, kami akhirnya dapat menemukan di mana Gia berada. Bagaimanapun, ada kekuatan dalam jumlah, kata Tami. Gerald mengangguk. Dia berpikir bahwa itu adalah ide yang bagus. Orang normal tidak memahami kemampuan sebenarnya dari mereka yang bekerja dengan media massa dan mereka yang memperlakukan internet seperti rumah kedua mereka. Selama seseorang mau meneliti, informasi yang mereka butuhkan pasti akan ditemukan. Gerald memanggil Drake dan Tyson untuk menyelidiki masalah ini juga. Tak satu pun dari mereka yang mengambil risiko. Felicia ada di sini. Pada saat itu, sebuah mobil hitam diparkir di tepi jalan dan sepupu kecil Tami melompat keluar. Seorang pria tampan berkacamata membimbingnya menuju kelompok itu. Gerald bertemu Felicia tempo hari bersama Tami. Jadi dia tahu siapa dia. Dia pasti tahu apa yang terjadi pada Gia sejak dia melihat Gerald. Dia memutar matanya dengan jijik. Aku sudah membawa kuet, Tami. Dia teman sekelasku. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di mobil. Gia hilang. Kami ingin meminta Anda untuk menyiarkan laporan orang hilang sehingga penggemar pembawa acara dapat membantu mencarinya. Kami pasti akan membayarnya, kata Felicia. Kuet menyesuaikan kacamatanya sedikit sebelum berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang bayarannya. Karnaval selebriti internet akan segera hadir dan pembawa acara sedang berpikir untuk melakukan beberapa amal untuk meningkatkan pengaruhnya. Ini jelas bukan masalah. Juga, kantornya ada di sini di kota Universitas Maybury. Aku akan membawa kalian semua untuk bertemu dengannya. Anda kemudian dapat memberinya pemahaman umum tentang situasinya. Tunggu, apakah pembawa berita yang kamu maksud adalah Felicity? Tanya Gerald, tercengang. Kuet hanya mencibir sambil menatap Gerald. Siapa lagi yang bisa? Kamu, ya Tuhan. Gerald, saya meminta teman sekelas saya untuk datang mencari Gia. Anda hanya mencari pembawa berita. Bisakah kamu berhenti menjadi pecundang seperti itu? Start, kata Felicia dingin.
Cukup, waktu terus berjalan jadi mari kita gunakan saja untuk menemukan Gia dengan bantuan Kuet. Kata Tami, baik, masuk ke mobil. Aku akan membawamu ke sana. Pada awalnya, Geralt berpikir bahwa menangani masalah ini akan sedikit tidak efisien jika mereka tidak tahu siapa pembawa beritanya. Sekarang dia tahu bahwa itu tidak lain adalah Felicity. Dia menjadi sedikit lebih bersemangat dan penuh harapan. Karena Felicity menjadi terkenal dengan bantuan manusia biasa, dia pasti akan mendengarkannya. Saat Geralt membuka pintu mobilnya, sebuah teriakan terdengar. Ya Tuhan, apakah itu Mercedes-Benz G-Class? Felicia bertanya, tertegun. Geralt, apakah mobil itu milikmu? Masuk saja ke mobil, kata Geralt dengan pasrah. Kuet memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Ia membetulkan kacamatanya lagi. Meskipun Geralt terlihat seperti pecundang, dia mengendarai mobil yang sangat mewah. Tami mengendarai mobilnya sendiri saat mereka berangkat. Geralt tahu jalan ke sana dengan baik. Tak lama kemudian, mereka sampai di entrepreneur base milik mahasiswa. Kuet bekerja di sana. Dia adalah orang yang tidak pernah menyelesaikan sekolah menengah tetapi dia bermimpi menjadi selebriti internet. Pada akhirnya, ia menjadi orang yang mengendalikan siaran langsung untuk Felicity. Nona Dun, Tami, dan yang lainnya ada di sini, kata Kuet sambil membawa Geralt dan yang lainnya ke kantor. Seorang gadis memunggungi mereka ketika mereka pertama kali melihatnya. Dia tidak lain adalah teman sekelas Geralt, Yvonne Dun. Ah, baiklah. Ketika dia berbalik untuk berjalan ke arah mereka dengan sepatu hak tingginya, dia tertegun sejenak. Geralt, mengapa kamu di sini? Yvonne telah bekerja sebagai asisten Felicity yang menjelaskan mengapa dia ada di sana. Dia jelas terkejut ketika dia melihat Geralt di sana. Jangan khawatir tentang itu dulu. Lebih penting lagi, kami membutuhkan bantuan Anda. Rasanya sudah lama sekali sejak Geralt terakhir kali bertemu Yvonne dan Felicity. Mereka tidak pernah bertemu muka dengan muka sejak hari dia menyelamatkan mereka ketika mereka diculik. Geralt merasa sedikit tidak nyaman berbicara dengan mereka sekarang. Tunggu di sini sebentar. Felicity masih merias wajahnya. Saya akan memberitahunya bahwa Anda semua ada di sini dulu. Yvonne tidak sejahat dulu terhadap Geralt sekarang. Banyak yang telah terjadi sejak saat itu dan mungkin Geralt yang menyelamatkan mereka berempat. Geralt jelas memiliki sedikit kekuatan dan pengaruh. Mereka tahu sebanyak itu. Sekarang, Yvonne ingin mencoba menyenangkan Geralt. Felicity jelas memiliki proses berpikir yang sama. Latar belakangnya mencurigakan bagi mereka. Untuk sedikitnya, mereka berada dalam bahaya besar saat itu namun tidak ada yang bisa membantu karena tidak ada yang tahu bahwa mereka telah diculik. Yah, kecuali Geralt tentunya. Terlebih lagi, insiden tentang Bank Daya Cassandra dan mantel Geralt yang tertinggal di mobil Maybach juga semakin meningkatkan kecurigaan mereka. Barang-barangnya sepertinya ada setiap kali situasi seperti itu terjadi. Begitu mereka mencapai kesimpulan itu, Felicity memutuskan untuk memperlakukan Geralt dengan lebih baik. Geralt, mengapa kamu di sini? Tanya Felicity sambil berjalan menuju kelompok itu. Dia hanya memakai riasan tipis, tetapi dia masih sangat menawan dan menarik. Itu adalah kejutan bagi Tami dan yang lainnya. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa selebritas internet bisa terlihat begitu menawan bahkan dengan riasan dasar. Tami, Felicia, dan Kuet, bagaimanapun, tampak lebih terkejut. Kau mengenalnya Geralt, dia teman sekelasku. Tentu saja, kata Geralt dengan tenang. Geralt, gadis Gia ini, apa hubunganmu dengannya? Tanya Yvonne sedikit cemas. Dia teman yang baik, mohon bantuan dari fans untuk mencarinya. Begitu dia ditemukan, pasti akan ada hadiah yang menunggumu. Geralt sedang tidak ingin bersikap rendah hati pada saat itu sehingga setiap kata yang dia ucapkan terdengar dominan dan kuat. Namun, baik Felicity dan Yvonne tidak berpikir bahwa itu tidak pada tempatnya. Mereka sudah cukup lama berspekulasi tentang identitas aslinya, dan ini hanya membuktikan bahwa teori mereka benar. Aku akan membantu, namun, saya akan membutuhkan Anda untuk datang ke kantor saya dengan saya, Geralt. Saya perlu berbicara dengan Anda tentang sesuatu secara pribadi. Yvonne, tolong layani teman Kuet untukku. Felicity kemudian berbalik dan masuk kembali ke kantornya. Geralt mengikutinya. Dalam benaknya, dia sudah menyimpulkan bahwa kedua gadis itu sudah tahu identitas aslinya sekarang.
Itu karena dia tidak cukup berhati-hati beberapa kali dia menyelamatkan mereka. Dia telah meninggalkan cukup banyak petunjuk bagi mereka untuk menyusun teka-teki itu. Mengapa lagi Felicity memintanya untuk memasuki kantornya? Faktanya, Yvonne akan langsung memarahinya dan mengusirnya jika dia tidak tahu siapa dia sebenarnya. Namun, Geralt bukan orang yang menyimpan dendam terhadap Felicity. Bahkan jika dia terus-menerus berkomentar sinis padanya di masa lalu. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkannya menjadi pembawa berita terkenal seperti sekarang ini. Aku akan memperjelas ini. Aku pasti akan membantumu dengan ini. Apapun yang terjadi. Namun, Geralt, bisakah Anda memberi tahu saya sesuatu dan jujur tentang itu? Apakah Anda manusia biasa? Dan apakah Anda juga Tuan Crawford dari Maybury? Felicity menggigit bibir bawahnya saat dia akhirnya memutuskan untuk bertanya pada Geralt secara langsung. Felicity memiliki perasaan yang sangat rumit saat dia bertemu Geralt lagi setelah beberapa saat. Apakah Geralt benar-benar orang yang disukainya selama ini? Manusia biasa selalu memperlakukannya dengan baik. Meskipun mereka belum pernah bertemu secara pribadi, Felicity tumbuh memiliki perasaan padanya setelah menerima bantuannya beberapa kali. Itu adalah jenis perasaan yang menempel kuat di hatinya. Itu juga menjadi alasan mengapa dia tidak merasakan apa-apa setiap kali pria kaya dan muda lainnya mencoba untuk mendapatkan kasih sayang atau membantunya. Baru-baru ini setelah Felicity menjadi terkenal, beberapa pria yang tampan dan kaya mulai melangkah untuk membantunya. Suatu waktu, dia mengalami demam ringan tetapi bahkan saat itu, beberapa pria muda dan kaya datang ke rumahnya untuk mengirim obatnya secara langsung. Beberapa dari mereka bahkan akan mengobrol dengannya setiap malam. Secara teknis, dengan melakukan semua itu untuknya, para pria itu sudah cukup baik untuk mencapai standar pasangannya. Manusia biasa sendiri tidak banyak bicara dengan Felicity selama beberapa bulan sekarang. Dia juga belum pernah bertemu langsung dengannya. Terlepas dari semua itu, Felicity masih tidak merasakan apa-apa untuk yang lain. Itu adalah bukti nyata kekagumannya terhadap manusia biasa. Dia bahkan membayangkan bagaimana penampilannya, berkali-kali. Namun, dengan setiap petunjuk yang dia dapatkan, itu semakin mengungkapkan gambaran yang lebih lengkap bahwa manusia biasa tidak lain adalah orang yang selalu dia pandang rendah, Geralt. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki perasaan yang rumit tentang itu? Mungkinkah itu benar-benar Geralt? Jika ya, lalu apakah Geralt yang cocok untukku? Apakah saya akan tetap mencintainya? Sejujurnya aku tidak percaya bahwa aku telah jatuh cinta pada Geralt. Pertanyaan dan pemikiran seperti itu akan memenuhi pikirannya sejak hari terakhir mereka bertemu di restoran. Dia terus-menerus cemas tentang hal itu, dan dia sekarang lebih cemas dari sebelumnya dengan dia berdiri di depannya. Dia tidak bisa menahan diri lagi jadi dia meminta yang sebenarnya. Dan bagaimana jika apa kau masih menyukaiku? Tanya Geralt kembali. Senyum pahit di wajahnya. Felicity menggigit bibir bawahnya sedikit sebelum menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Saya tidak tahu apakah saya bisa menyukai Anda bahkan jika Anda benar-benar manusia biasa. Geralt terkekeh mendengarnya. Kamu hanya terlalu memikirkan ini. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi manusia biasa? Meskipun suaranya tenang, wajahnya tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan kegelisahannya. Geralt memiliki perasaan yang rumit serta dia memandang Felicity. Geralt takut bertemu dengannya lagi di masa depan akan canggung jika dia tahu yang sebenarnya. Jadi dia tetap diam tentang identitasnya. Setelah apa yang terjadi dengan dia, Geralt sekarang tahu lebih baik untuk tidak menggoda gadis lain jika dia tidak bertekad untuk memberi mereka kebahagiaan dan prospek yang baik di masa depan. Dia juga sadar bahwa Felicity pasti akan sangat kesakitan dan kebingungan jika dia mengakui klaimnya. Tidak ada yang bisa diperoleh dengan melakukan itu. Aku tidak membelinya. Kamu pasti berbohong tentang itu, kata Felicity sambil menatap lurus ke mata Geralt. Geralt, tolong, aku hanya ingin mendengar kebenaran darimu. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, saya akan berbagi beberapa informasi dengan Anda. Saya yakin Anda pasti akan menganggap berita itu menarik. Bagaimana tentang itu? Tanya Felicity saat dia perlahan mendekati Geralt. Saya bukan Crawford, juga bukan manusia biasa. Tidak ada kebohongan di sana. Saya baru saja memenangkan lotre dan itu adalah jumlah uang yang besar.
Jika saya benar-benar Tan Crawford, mengapa saya tetap tidak menonjolkan diri? Selain itu, Crawford berasal dari keluarga besar. Kami sudah berada di kelas yang sama selama 3 tahun terakhir. Apakah saya terlihat seperti seseorang yang berasal dari keluarga besar? Jawab Geralt. Felicity hanya mengangguk. Meskipun begitu, dia masih tidak bisa memaksa dirinya untuk membenci Geralt lagi. Bahkan jika dia bukan Tuan Crawford atau manusia biasa. Baik, saya akan percaya apa yang Anda katakan untuk saat ini. Juga, apakah Anda tertarik dengan informasinya? Dia bertanya sambil menggelengkan kepalanya untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Apa yang terjadi? Setengah bulan yang lalu, saya menghadiri sebuah acara di Yanken. Aku menabrak seorang gadis di sana. Saat Felicity mengatakan itu, dia mengintip Geralt. Dia penasaran untuk melihat reaksi apa yang akan dia berikan. Lanjutkan, apa aku mengenal gadis itu? Tanya Geralt. Tentu saja, kamu juga cukup dekat dengannya. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sana. Tapi inilah masalahnya. Dia berubah drastis. Jika Anda berencana untuk bertemu dengannya lagi, saya dapat menjamin bahwa Anda akan sangat terkejut. Geralt tidak bisa menahan diri untuk menggaruk bagian belakang kepalanya dengan bingung. Dia Safia, mantanmu. Bisakah kamu sudah melupakannya? Kata Felicity ketika dia menyadari bahwa dia masih tidak bisa menebak siapa gadis itu. Safia, giliran Geralt yang kaget kali ini. Safia ada di Yanken. Dia tercengang hanya mendengar nama itu lagi. Dia belum mendengar kabar darinya selama berbulan-bulan. Dia merasakan sakit yang luar biasa tiba-tiba di hatinya. Bagaimanapun, dia telah menjadi pasangan dengan Safia selama 2 tahun. Kenangannya di Universitas Maybury sebagian besar terdiri dari mereka berdua bersama. Namun, dia telah sangat menyakiti perasaannya. Pada satu titik, Geralt hanya merasakan kebencian padanya. Setelah dia mengungkapkan identitasnya sebagai Tuan Crawford padanya, dia menjadi sangat dingin terhadap Safia. Dia menerima pukulan hebat dari itu, sehingga dia keluar dari universitas. Sejak itu terjadi, kebencian apapun yang dia miliki untuknya tidak ada lagi. Dia malah dipenuhi dengan celaan diri. Di masa lalu, dia tidak punya apa-apa. Namun Safia tidak membencinya karena itu. Dia masih memilih untuk bersamanya. Mereka makan bersama, dan bahkan pergi berbelanja bersama. Meskipun benar bahwa Safia telah berubah pada akhirnya, dia jauh lebih baik dibandingkan dengan Alice dan yang lainnya. Lagi pula, dia tidak merasa jijik padanya karena miskin. Itulah yang menyentuh Geralt saat itu karena kebanyakan gadis secara alami lebih menyukai pasangan kaya. Sikap dinginnya saat itu benar-benar menghancurkan masa depannya. Sampai-sampai dia bahkan tidak bisa menyelesaikan studinya di universitas. Geralt telah merenungkan sebelumnya tentang meminta seseorang untuk mencari Safia. Jika dia bisa menemukannya, dia bisa memberinya pekerjaan yang memiliki penghasilan tetap dan prospek yang bagus. Dia akan bisa beristirahat lebih mudah jika dia tahu dia masih bisa menopang dirinya sendiri. Namun, Geralt menyerah pada gagasan itu karena dia merasa bahwa dia akan semakin membencinya jika dia tahu. Bahkan tanggapan macam apa itu? Apa kamu senang, bergairah, atau mungkin Anda hanya menyalahkan diri sendiri di kepala Anda sekarang? Felicity bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana dia sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Tanya Geralt, mengabaikan pertanyaannya. Oh, kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Sejujurnya, dia baik-baik saja. Dia menjalani kehidupan yang begitu baik sehingga pasti akan melampaui harapan Anda. Sebelum kami berpisah, dia memberitahu saya bahwa dia akan kembali ke Maybury suatu hari nanti untuk mengambil apa yang hilang di sana. Dia memiliki ekspresi yang cukup menakutkan di wajahnya saat dia mengatakan itu. Ketika saya bertanya kepadanya tentang hal itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi tentang masalah ini. Omong-omong, Geralt, kenapa Safia drop out dari universitas? Saat itu, Safia telah menyuruhnya untuk menyampaikan pesan kepada Geralt. Felicity, bagaimanapun, tidak tertarik pada apapun yang berhubungan dengan Geralt, jadi dia menyimpan pesan itu untuk dirinya sendiri. Tentu saja, semuanya jauh berbeda sekarang. Ditambah dia penasaran dengan apa yang dimaksud Safia. Aku ingin tahu, kata Geralt, senyum pahit di wajahnya. Dia telah mengumumkan bahwa dia akan mendapatkan kembali apa yang telah hilang di Maybury. Safia pasti akan membalas dendam pada Geralt.
Apa yang telah Safia alami selama beberapa bulan terakhir? Geralt tidak tahu harus mulai dari mana untuk berspekulasi. Namun, satu hal yang pasti, Safia bermain bagus dan hanya itu yang penting baginya. Yah, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin membicarakannya. Aku akan mencari tahu kapan dia akhirnya kembali suatu hari nanti, kata Felicity sebelum menghela nafas. Baiklah, itu cukup chit-chatnya. Aku harus menyelesaikan riasanku untuk siaran langsung sore ini. Baik, kata Geralt sambil menganggukkan kepalanya. Saat dia hendak berjalan keluar dari kantor, Felicity memanggilnya. Saat dia menunggunya untuk mengatakan sesuatu, dia berjalan ke arahnya sebelum memblokir pintu dengan tangan terentang. Juga, Geralt, saya harap Anda akan berjanji kepada saya satu hal karena saya membantu Anda kali ini. Apa itu? Kamu tidak bisa menikah sebelum aku mengetahui siapa identitas sebenarnya dari manusia biasa. Itu satu-satunya permintaan saya. Apakah itu mungkin? Tanya Felicity sambil menggigit bibir bawahnya. Dia bahkan tidak mengerti mengapa dia meminta hal yang tidak masuk akal dari Geralt. Mungkinkah ini berarti bahwa aku telah jatuh cinta padanya karena aku tahu bahwa dia kemungkinan besar adalah manusia biasa? Jika Geralt benar-benar manusia biasa dan dia menikahi orang lain, apa yang akan terjadi? Felicity tidak ingin harus merasakan penyesalan yang begitu pahit. Saat dia merenungkan pertanyaannya sendiri sedikit lebih, dia menyadari bahwa itu pasti alasan mengapa dia menyuruhnya untuk membuat janji seperti itu. Dia bahkan masih tidak yakin apakah dia benar-benar mencintai Geralt. Setelah mendengar permintaan Felicity, Geralt menatapnya dengan heran. Jangan sampai ada kesalahpahaman. Aku tidak menyukaimu. Aku hanya mencari jawaban, kata Felicitas. Baiklah, kamu punya janjiku. Sejujurnya, Geralt masih merasa sedikit bingung setelah mendengar nama Safia lagi. Dia membuat janji tanpa ragu sedikit pun. Itu jauh lebih baik daripada memberitahu Felicity bahwa dia sebenarnya manusia biasa. Tapi sekarang bukan waktunya untuk itu. Kini saatnya Felicity meminta para penggemarnya untuk mencari Gia. Setelah dia menuruni tangga, yang lain dapat melihat bahwa Geralt jelas memiliki sesuatu yang membebani pikirannya. Saat dia mondar-mandir perlahan, Felicia dan Kuet mengikuti di belakangnya. Felicia terus bergantian antara menusuk Kuet dan menyenggol kepalanya ke arah punggung Geralt. Jelas bahwa Kuet ingin mengatakan sesuatu kepada Geralt. Kuet, bagaimanapun, jelas terlihat seperti dia tidak berani mendekati Geralt. Kuet, itu benar-benar bukan masalah besar. Silakan dan bicarakan dengan Geralt tentang itu, kata Tami sambil menghela napas, menatap keduanya. Dia tidak tahan lagi melihat mereka bertindak diam-diam di belakang Geralt. Geralt mendengar namanya dipanggil dan dia berbalik. Di belakangnya, dia melihat Felicia menyodok Kuet sementara mereka berdua balas menatap. Geralt sedikit bingung di tempat kejadian, tetapi dia menggelengkan kepalanya sebelum melihat ke Kuet dan bertanya, ada apa? Kuet terbatuk sambil menyesuaikan kacamatanya. Aku butuh bantuanmu dengan sesuatu, tapi aku tidak yakin apakah kamu mau membantu. Awalnya, Kuet memandang rendah Geralt tetapi ketika dia melihat bahwa dia mengendarai Mercedes-Benz G-Class, dia terkejut. Lanjutkan. Nah, kakak perempuan saya bekerja di perusahaan leasing. Dia perlu menyewa Mercedes-Benz G-Class bulan ini meskipun dia belum beruntung mendapatkannya. Jika dia gagal mencapai targetnya bulan ini, dia mungkin akan dipecat. Anda mungkin sudah menebaknya sekarang. Tetapi bisakah Anda menyewakannya ke perusahaan saudara perempuan saya selama 3 hari? Hanya 3 hari. Adikku pasti akan membayarmu biaya sewa, kata Kuat. Geralt memahami situasi Kuet. Beberapa perusahaan mengkhususkan diri dalam hal-hal seperti itu. Orang akan menandatangani sewa mobil untuk alasan yang berbeda seperti syuting untuk film. Setelah sewa ditandatangani, jika terjadi sesuatu pada mobil, penyewa tidak akan bertanggung jawab untuk itu. Penyewa juga tidak perlu repot dengan semua biaya. Mobil itu hanya akan disewa selama beberapa hari dan mereka bisa mendapatkan $3.000 tanpa perlu melakukan hal lain. Jika itu masalahnya, tentu saja, aku akan menyewakannya padanya, kata Geralt sambil tersenyum tipis. Geralt tidak menemukan alasan untuk menolak. Bagaimanapun juga, Kuet memiliki andil dalam membantu Geralt menemukan Gia. Terlebih lagi, Geralt menyetujuinya, melihat betapa dia peduli pada saudara perempuannya. Geralt bisa memahami kekhawatirannya karena dia sendiri memiliki saudara perempuan.
Jika saudara perempuan Geralt pernah dalam masalah, Geralt akan bergegas membantunya tanpa rasa takut atau ragu sedikit pun. Terima kasih, Geralt. Saya akan menelepon saudara perempuan saya sekarang untuk memberitahu dia kabar baik. Dia akan segera datang dengan kontrak untuk kamu tanda tangani, kata Quaid bersemangat. Segera setelah itu, saudara perempuannya tiba dan kontrak ditandatangani. Setelah itu selesai, Tammy dan yang lainnya pulang ke rumah untuk mencoba mendapatkan koneksi mereka untuk membantu menyelesaikan masalah hilangnya Gia. Geralt memanggil Zack sendiri bersama beberapa orang lainnya. Mereka perlu menemukan sesuatu, apapun yang bisa memberi petunjuk di mana keberadaan Gia. Kalau tidak, Geralt tahu bahwa dia tidak akan bisa tenang selama sisa hidupnya. Malam datang cukup cepat. Geralt kelelahan dan lapar setelah melakukan semua yang dia bisa sepanjang hari. Dia mundur sejenak ke restoran untuk mengisi perutnya sebelum melanjutkan pencarian. Maksud kamu apa? Apakah Anda pikir saya tidak perlu? Apa aku seburuk itu? Saat dia sedang makan, Geralt tiba-tiba mendengar pertengkaran datang dari meja makan yang tidak terlalu jauh darinya. Ada suara dua wanita dan seorang pria. Ketiga suara itu berasal dari meja makan yang sama. Sepertinya pria itu ketahuan selingkuh dengan wanita lain. Kekasih asli pria itu adalah yang melakukan sebagian besar teriakan saat duo selingkuh itu tetap diam. Aku memperlakukanmu dengan sangat baik. Apa kekuranganku yang dia miliki? Kamu mencintaiku sebelum ini. Apakah kamu tidak lagi? Kenapa kau ingin bersamanya? Wanita itu terus berteriak pada mereka. Adegan semacam ini tidak biasa. Geralt benar-benar tidak perlu melihat mereka sama sekali. Namun, dia melirik karena penasaran karena mereka sangat berisik. Ini mengakibatkan tatapannya tertuju pada ketiganya. Wanita yang berteriak itu ternyata adalah Lilian. Adapun pasangan yang ketahuan selingkuh itu tak lain adalah Hayward dan Sharon. Memutar kembali waktu ke hari pertemuan kelas, Geralt ingat pernah mendengar dari Waylon bahwa Sharon sekarang adalah pacar Hayward. Lilian pasti cemas selama ini karena dia juga menyukai Hayward. Sebuah tamparan terdengar, dan teriakan itu berhenti. Penerima tamparan itu adalah Lilian. Sharon telah berdiri, ekspresi dingin di wajahnya. Lilian, itu sudah cukup. Apa kau sudah gila? Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.